Om Swastiastu. Selamat datang di Guru Berbagi bersama saya, Nikomang Mawar, SPD. Dengan aksi nyata kali ini adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ada 3 topik Merdeka Belajar yang kita pahami hari ini. Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, topik Merdeka Belajar yang kedua adalah pemahaman untuk memfasilitasi siswa agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian topik yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan anak didik kita. Nah, adapun dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, maksud dari sebuah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik, yaitu mulai dari diri dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Nah, di kelas saya menampilkan anak didik saya akan mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik itu melalui yang pertama, menjadi teladan untuk perilaku anak didik kita, kemudian senantiasa mengevaluasi diri, memahami lingkungan sekitar anak didik kita, mengenali peserta didik lebih dalam, kemudian melakukan pendekatan psikologis terhadap anak didik kita, kemudian memperlakukan siswa dengan adil, tidak memilih mana yang anak yang cerdas, mana anak yang berkebutuhan khusus, karena peserta didik kita itu adalah peserta didik yang unik, serta menjadi sahabat untuk mereka. Nah, selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Pendidik berperan menuntun anak didiknya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Karena anak didik itu terlahir tidak seperti kertas yang kosong. Nah, anak didik kita sebenarnya sudah memiliki garis-garis kodratnya sendiri. Garis kodrat ini yang seperti diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah garis-garis yang samar, yang bisa kita tebalkan atau tetap dibiarkan samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis kebaikan dalam diri peserta didik dan membiarkan garis-garis yang dianggap sebagai karakteristik yang jahat, bahkan membiarkannya hingga tidak terlihat. Nah, selanjutnya adalah mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Pendidik perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan menyesuaikan dengan perubahan keadaan yang begitu dinamis. Nah, seperti abad 21 sekarang ini. Peserta didik lebih pandai dalam menggunakan telepon, smartphone, dan internet. Kita harus bisa seperti anak didik kita. Kita harus bisa menjadi tauladan untuk anak didik kita. Seperti contohnya melaksanakan ulangan dengan smartphone atau menggunakan kuisis dan media pembelajaran lainnya. Nah, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan pendidik serta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti yang dibentuk di sekolah dan dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Karena kecerdasan budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa, di mana cipta adalah kognitif, rasa adalah afektif, dan menghasilkan karsa yang menjadi psikomotorik dari peserta didik. Maka dari itu, kecerdasan budi pekerti adalah kodrat
peserta didik kita. Maka, sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan dapat mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti peserta didik kita dalam proses pembelajaran. Nah, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik sejatinya adalah dia yang mampu mengantarkan siswanya untuk keselamatan dan kebahagiaan, tidak hanya mengajarkan materi saja di kelas, tapi juga mendorong untuk menemukan pemahaman yang bermakna dan kontekstual dalam kehidupan, sehingga peserta didik kita merasa nyaman, aman, damai, bersahaja saat kita mengajak mereka untuk belajar di kelas maupun di luar kelas. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.